Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keributan di mana-mana. Bang! Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kehampaan saat gelombang suara menyebar secara samar ke seluruh dunia. Gelombang dunia, ini memang sama dengan yang tertera di peta kuno. Xiao Yan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, melihat kabut tipis yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Soos! Beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari alam bintang sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Api iblis akan turun ke dunia. Yao Lao mendarat di samping Xiao Yan dan berbicara dengan suara muram. Xiao Yan mengangguk. Ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke lokasi api lotus pemurnian iblis mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan, mereka semua akan mengadopsi sikap penuh harapan. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan api lotus pemurnian iblis dan memurnikannya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melampaui kekuatannya. Godaan itu terlalu berat untuk ditolak. Kapan kita akan pindah? Yao Lao bertanya. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat langit malam di barat laut. Cahaya yang kuat dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang sangat luas. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hatinya di dalam paviliun bintang jatuh. Ini adalah api lotus pemurnian iblis telah muncul di dunia ini. Yao Lao merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup udara sejuk dengan lembut. Dia tidak menyangka api iblis ini akan membuka segelnya dengan kecemasan seperti itu. Bang! Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan dahinya. Gugus cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak yang intens pada saat ini. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia secara bertahap menekan gerakan klaster cahaya yang tidak biasa. Dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna, dia mungkin tidak dapat memasuki gugus cahaya, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah baginya untuk menekannya. Kami akan pergi sekarang. Terlepas dari seperti apa situasinya, kita harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya berkedip setelah menekan gugus cahaya itu. Kecepatan di mana api iblis muncul jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Sepertinya berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Xiao Yan harus segera mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak bermaksud untuk segera bertindak, akan lebih baik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi secepat mungkin. Yao Lao terkejut, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Peluit panjang keluar dari mulutnya. Peluit itu menyebar ke seluruh dunia bintang yang terang benderang karena banyak sosok mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah tetua pertama menara pil kecil, leluhur Huo Yun, dan Pri King dan Pri Hua dari sekte bunga. Perjalanan ini sangat penting. Aku sudah mengundang mereka lebih dari 2 hari yang lalu. Yao Lao tersenyum saat memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan memberi judul pengakuannya.
Pada saat ini, setiap orang tambahan memiliki lebih banyak kekuatan, yang berarti peluang sukses tambahan. Semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada yang menghadapi bahaya yang bukan tandingan Anda, silakan mundur. Yang paling penting adalah mempertahankan kekuatan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Para ahli yang hadir dianggap sebagai kekuatan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Merebut api teratai setan yang memurnikan mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dimengerti? Banyak sosok manusia di langit berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiao Yan. Kekuatan dan reputasi Xiao Yan dalam aliansi tidak kalah dengan prestise Yao Lao. Tidak ada yang berani melawan kata-katanya. Ayo pergi! Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengalir keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menembak melalui langit di belakang mereka. Sekelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi melintasi Central Plains sementara Falling Star Pavilion sedang mengarahkan orang-orang mereka. Setelah itu, setiap kelompok diiringi dengan suara mendengung dari angin yang bertiup saat mereka terbang di langit secara bertahap. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut Central Plains. Dalam waktu semalam, seluruh Central Plains berubah menjadi berantakan. Suos! Suara keras angin yang terbelah tiba-tiba bertiup di langit saat sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kami memasuki daerah 500 km dari mana api iblis telah muncul, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depan. Cahaya yang menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih berlumuran keringat. Sungguh layak menjadi purifying demonic Lotus Flame. Hanya panas yang dipancarkan akan membuat sulit bagi bintang 6 dan elit Douzuns untuk menolak. Mata Xiao Yan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar dirajut. Elit bintang 6 Douzun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini hampir tidak mampu menahan panas sisa dari api lotus pemurnian iblis. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis itu. Xiao Yan, kami telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah purifying demonic Lotus Flame. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Mata cantik Ziyan menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Mereka memang bertemu cukup banyak kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih sedikit terlalu lemah untuk merebut api lotus pemurnian iblis. Aku bertanya-tanya apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah mencapai. Mata Xiao Yan mengamati area jauh di depannya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, tingkatkan kecepatan kami. Jarak 500 km dapat dijangkau oleh para ahli seperti Xiao Yan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar yang menundanya, seluruh kelompok secara bertahap mencapai daerah pegunungan di mana api iblis turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau subur telah benar-benar lenyap. Hanya gurun putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan terpancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km menunjukkan distorsi. Sungguh api yang menakutkan api lotus pemurni iblis ini. Itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar menjadi gurun. Yao Lao tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat gurun besar yang muncul di hadapannya.
Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Api melonjak dari tubuhnya dan membungkus semua orang dari aliansi. Saat itulah rasa sakit yang membakar di kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Area itu sudah terpecah. Cahaya putih krem pecah dari ruang dan mengalir ke bawah. Cahaya memancarkan suhu yang menakutkan yang bahkan jiwa tidak dapat menahannya. Ruang yang menyegel Purifying Demonic Lotus Flame telah rusak. Namun, api iblis belum muncul. Mungkin masih di alam itu. Cahaya putih krem ini hanyalah panasnya yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan setelah melihat pemandangan ini. Panas yang berkepanjangan. Bahkan dengan kekuatan Xian, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas yang tersisa mampu membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Betapa menakutkannya jika mereka memasuki dunia itu. Sos. Segera setelah kelompok Xiao Yan muncul di gurun ini, gelombang suara angin yang deras ditransmisikan dari segala arah. Banyak sosok terhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka terlihat ngeri saat mereka menatap gurun putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini dulunya adalah wilayah pegunungan yang dipenuhi kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, sepertinya kita harus memasuki alam itu untuk mendapatkan api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Alam ini penuh dengan segala macam bahaya. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang pertama yang melangkah maju. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Jika kelompok mereka ini buru-buru masuk, hampir tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Yao Lao mengangguk. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya itu di dalam ruang yang rusak itu. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara kelompok Xiao Yan menunggu dengan hati-hati. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, menyebar dengan tenang. Itu segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik ke tempat kabut hitam muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan tersebar, dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Itu adalah kepala dari Hall of Souls. Kelompok Yao Lao menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Douki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.